Pernah kepikiran nggak sih kalau sebuah lagu itu bisa jadi semacam epitaf? Jadi kayak kenangan yang diukir dalam melodi. Nah kali ini kita akan coba bedah sebuah perjalanan liris yang puitis banget, mengubah kata-kata tentang hidup dan mati menjadi sebuah cerita visual yang bisa kita lihat bareng-bareng. Oke, kita mulai dari baris pembuka yang super misterius ini. Ada yang tumbuh berajat abjad. Ini tuh bukan kayak permulaan yang menggelegar ya, tapi lebih kayak bisikan. Awal yang pelan, penuh kesadaran, seolah-olah kehidupan itu sendiri lagi belajar mengeja keberadaannya, huruf demi huruf. Nah, bagian pertama ini membawa kita ke sebuah permulaan yang abstrak, bukan soal ledakan besar atau semacamnya, tapi lebih ke pembentukan yang bertahap, pelan-pelan, hampir mirip kayak proses geologi yang sunyi. Coba deh dengerin frasa ini, lapis demi lapis. Ini tuh kayak menekankan kalau semuanya butuh proses yang sabar dan berulang. Setiap momen, setiap pengalaman, itu jadi lapisan baru yang membentuk sesuatu yang lebih besar, lebih kompleks dari sebelumnya. Terus, muncullah gambaran nyata pertama yang rasanya protektif banget, rumah kerang. Ini simbol perlindungan yang dibentuk secara alami, organik. Mungkin ini cangkang pertama kita, sebuah awal yang terasa kokoh, tapi di saat yang sama juga rapuh. Dan gambaran ini keren banget sih, stalagmit goa. Ini benar-benar menangkap perjalanan waktu yang luar biasa panjang. Sebuah stalagmit di dalam goa yang gelap, yang tumbuh cuma dari tetesan air selama ribuan tahun. Metafora yang kuat banget buat sesuatu yang kuno, solid, dan terbentuk dalam keheningan. Oke, dari fondasi yang kokoh dan pelan tadi, kita beralih ke irama kehidupan. Gimana eksistensi yang tadinya tenang, itu sekarang mulai bergerak, penuh energi, dan yang paling penting, didefinisikan oleh kontras-kontras yang tajam. Di lagu ini ada dualitas yang kuat banget antara siang dan malam. Siang itu kayak rutinitas yang terstruktur, kerjaan kita sehari-hari. Sementara malam, malam itu panggungnya. Jalanan yang gelap, lampu-lampu neon. Nuansanya jadi nuar, di mana jiwa kita seolah-olah bisa bergerak lebih bebas. Tapi, yang menarik, di antara rutinitas siang dan misteri malam, ada sebuah kegembiraan di dalam diri. Pikiran bergoyang irama rumba. Ini bukan tarian fisik loh, tapi lebih ke tarian mental. Sebuah perayaan kecil di dalam kepala kita yang nemenin kita. Mau itu di tengah konser yang ramai, atau di keheningan malam. Jadi intinya apa? Hidup itu nggak statis kan? Hidup itu gerakan maju yang nggak berhenti. Sebuah perjalanan melintasi berbagai tantangan dan petualangan yang akhirnya ya membentuk diri kita. Liriknya tuh kayak ngasih kita peta perjalanannya loh. Dimulai dari sesuatu yang menyenangkan, air terjun riang, tapi terus berlanjut menghadapi tantangan yang lebih besar. Sungai yang harus diarungi, dan puncaknya, laut yang garang yang harus ditaklukkan. Nah, ini nih jantung emosional dari perjalanannya. Kebahagiaan sejati itu ternyata bukan ditemukan dengan menghindari rintangan, tapi justru dengan menghadapinya. Wajah seorang penggalang yang bahagia itu bersinar bukan karena hidupnya mudah, tapi karena tantangan yang berhasil dia atasi. Oke, sekarang suasananya berubah total. Perjalanan hidup ini sampai di akhir yang nggak bisa dihindari. Dan fokusnya bergeser, bukan lagi tentang pengalaman pribadi, tapi tentang sebuah tindakan untuk mengenang. Dan baris ini, wow, jujur banget. Ini adalah kebenaran universal yang paling mendasar. Ia menelanjangi eksistensi kita sampai ke intinya. Kita datang ke dunia ini nggak bawa apa-apa, dan kita pulang pun nggak akan bawa apa-apa. Lalu kita dikasih visual yang luar biasa kuat. Sebuah prosesi pemakaman yang dibanjiri bukan oleh kesedihan yang kelam, tapi oleh hamparan mawar kuning. Sebuah perayaan yang cerah, yang hidup, menjadi kontras yang indah banget dengan kenyataan kematian itu sendiri. Lantas, apa dong makna akhir dari semua siklus hidup ini? Mungkin jawabannya ada pada warisan yang kita tinggalkan. Kata pujian di sini tuh bukan sekedar pujian biasa ya, bukan cuma wah hebat. Dia adalah puncak dari seluruh perjalanan. Kisah yang diceritakan setelah semuanya selesai. Dia adalah gema dari setiap langkah yang pernah kita ambil. Dan gambaran penutup yang indah ini benar-benar menyimpulkan segalanya. Makna sebuah perjalanan, pada akhirnya ditemukan dalam cara kita dikenang. Sebuah pujian yang melampaui dunia fisik seolah-olah diterbangkan ke angkasa untuk jadi abadi. Pada akhirnya lagu ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Sebenarnya,
sebuah epitaf, entah itu tulisan di batu nisan atau sebuah lagu kenangan, itu dibuat untuk orang yang sudah pergi atau sebenarnya untuk kita yang ditinggalkan, untuk mengingat. Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan.